Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul. Artinya paham nggak? Paham. Setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti. Kalau kan kullu nafsin za'iqatul, za'iqah, jaqo yazuku, zaqo merasakan. Jadi merasakan. Dikala merasakan pasti semua orang bakal mengalami. Ya, kita ini nggak bakal lolos ya kan? Nggak bakal lolos. Kita sombong di dunia buat apa? Kita sombongin. Kita ngaku kaya buat apa? Ngaku kaya. Kita ngaku pinter buat apa kita? Nggak ada. Karena semua itu bakal mati. Ya kan? Benar-benar kami akan menguji kamu, ya. Ujian dengan kebaikan, ujian dengan keburukan, ujian dengan keburukan, ujian dengan kebaikan merupakan ujian dan kepada kami kamu kembali. Di situ walanab luwannakum bisyarri. Cari dulu baru wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kita lihat. Nah, di situ ada kata-kata asyarru. Apa artinya? Kalimat isim yang mengandung isim ma'rifat. Kalimat isim yang dikatakan isim ma'rifat. Apa itu asyar? Kesulitan, kesusahan. Nah, ketika manusia diuji oleh kesusahan, kesulitan, maka manusia banyak yang sadar. Ya enggak? Orang gagah banget nih, gak kenal Tuhan, gak kenal Allah. Ketika dia sakit, apa dia sebut? Allah, Allah, Allah. Ya, benar enggak? Nah, ya kan? Fir'aun ketika masih gagahnya luar biasa, zolimnya luar biasa, tapi begitu mau tenggelam, aku beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang dituhankan oleh Bani Israel dan Musa. Amanat di Bani Israel, yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Ya kan? Beriman. Kenapa? Karena udah mau tenggelam. Beriman ya. Coba nih. Jadi ujian, kalau ujian agak kesusahan itu manusia suka kembali. Ada orang waktu jadi pegawai, pegawainya pegawai kantoran bandara. Dulu waktu dia hebat, pakai sepatunya licin, pakai dasi, sama kita nggak kenal dia, cuek-cuek aja gitu. Begitu pensiun kenal nggak sama kita? Begitu pensiun kenal nggak? Kenal, udah nyamper orang. Kenapa? Udah susah dia, udah pensiun. Begitu waktu dulu, waktu gagahnya nggak kenal. Betul. Makanya saya pada ngomong sama teman saya yang jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan ya. Ente mumpung jadi anggota dewan, maka ente jangan jauh dari masyarakat. Nyampur aja, tahlilan orang meninggal datang aja, jangan gesi-gesi. Kenapa? Nanti ente jadi masyarakat lagi. Ketika kamu jauh dari masyarakat, nanti ketika kamu tamat selesai jadi pengusaha, maka kamu dicuekin oleh masyarakat. Segitu kan. Orang yang langsung saya, kawan saya, ente jangan jauh, jangan ente jadi anggota dewan, nanti ente jauh dari kawan-kawan ente. Orang mati cuek-cuek aja, orang pesta cuek-cuek aja, ada pengajian nggak datang, gitu. Nanti kamu setelah itu kemana? Harus begitu kan sebenarnya kita ya. Masya Allah. Nah, teman-teman kita juga banyak begitu. Tinggal setahun lagi pensiun, bingung dia. Lumbang gelimbung, baru setahun lagi pensiun, ya ngapa gitu kan ya. Itu kan. Kenapa? Ini jadi disadarkan oleh dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Jangan jauh-jauh. Pak Haji pergi haji atau umroh, pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan menuju Bandara King Abdul Aziz 24 jam. Ya kan di atasnya tiba-tiba ada pesawat. Kata pramugari Bapak baca doa karena ini pesawat ada gangguan, kenapa ada cuaca buruk, gitu kan. Semua orang yang di kapal teriak-teriak, Allahu Akbar. Ya, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya kan, begitu. Itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya gak? Orang lupa darat, lupa diri. Begitu dia susah, dia datang ke masjid, dia duduk di masjid,
istighfar Allah. Karena susah ya kan? karena susah. Iya kan? Tuh. Jadi kalimat yang pertama di itu asyaru adalah kalimat isim ma'rifat. Baru yang kedua wala nabluwanakum bisyarril khair. Al khair ada kalimat isim ma'rifat yang bermakna apa? Kenikmatan. Orang kalau dikasih kenikmatan ini susah, lupa. Ya kan? Contoh Fir'aun, Korun dulu manusia paling susah. Makan pagi, sore enggak, makan pagi. Pokoknya ganti-ganti, sore makan, pagi enggak, pagi makan, sore enggak. Ya kan? Dia ngeluh ngomong kepada Nabi Musa. Nabi Musa orang nabi, ya, nabi pengikutnya lagi. Apa saya katanya, ya Nabi Allah, ajarin saya doa, gitu kan. Diajarkan oleh Nabi Musa. Pintar kan dia, ilmu kimia. Kaya. Makin jauh. Jauh. Dipindah zakat sama Nabi waktu itu zakat bukan 2,5%. Bukan 2,5, bukan enggak. Tinggi banget zakatnya. Nolak. Akhirnya jauh dengan Nabi Musa, bahkan ngelawan Nabi Musa. Akhirnya ujungnya apa? Ditenggelamkan ke bumi. Itu orang kalau dikasih kenikmatan dunia lupa. Salabah, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Setiap sholat pasti dekat dengan Nabi, di belakang Nabi. Setiap taklim pasti berada di tengah Nabi. Ketika dalam keadaan susah, itu dia dekat dengan Nabi, dekat Allah. Begitu dikasih kambing 2 pasang, satu kambing jantan, satu kambing betina, nih jaga piara baik-baik. Dan Nabi dikasih, didoain Nabi. Itu kambing masya Allah berkembang biak sampai nggak muat lapangan. Lama-lama si Salabah itu awalnya mah 2 baris ada di situ. Lama-lama ada buntut sono, lama-lama belakang sono, nggak kelihatan lama-lama. Kan begitu kan? Jadi kalau dikasih kenikmatan kadang-kadang manusia lupa. Makanya kita mintanya dikasih kebaikan oke, alhamdulillah. Dikasih kurang baik ya kita waspada ya kan, berarti istighfar kan. Jadi jangan sampai kita makan semua gitu kan. Nah, makanya Al-Qur'an jelas wala nabluwanakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Itu surat Al-Anbiya 35. Awalnya kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi ini semua dunia ini. Jadi kalau diuji, masya Allah, uji yang kita nggak tahan ujian kenikmatan kita lupa kita ini kenikmatan. Yang bapak-bapak nih kalau punya mobil banyak, villa banyak, mana mau ngaji, Apain ngaji kok ribet lah, ya kan? Karena kita ini orang nggak mampu ngaji oke, ya kan? Tenang aja gitu. Coba kalau kaya bapak nggak mau ngaji. Ya kan, ngapain mau ngaji? Ini gua kasih amal aja nih, udah gitu. Ya kan, kalau perlu sembahyang nitipin, garis sembahyang nitipin, sholat nitipin, karena udah banyak gitu kan. Nah, maka nikmat Allah itu ada katanya kebaikan, ada berupa kurang baik. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Mi'raj baru tangga, isim alat namanya. Kalau tadi Isra isim masdar, jadi kasra asra yusri isra'an. Kalau Mi'raj itu isim alat tangga untuk memanjat ke atas. Kok bisa Nabi bisa istilahnya memanjat ke atas? Itu namanya manjat ke atas, ya kan? Dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, Jibril sampainya mana? Sampai enggak sampai ke mustawa beliau itu Jibril. Ya, enggak sampai dia. Dia sampai kepada pohon yang besar. Apa pohon besar? Dalam Quran, itu di dalam sejarah sering saya sebut, lupa. Nah, beliau di langit ke-6 bertemu Nabi Musa, langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim alaihissalam. Kan naik ke atas. Ya, naik ke atas, terus Jibril sampai di sini nih. Enggak sampai ke atas lagi. Jadi langit ke-7 Jibril nggak sanggup, ya, sampai mengatakan begini, ya Jibril, imisi hajal maqami yatrukul khalilu khalilah. Ya Jibril, apakah seorang sahabat, seorang kekasih di tempat ini kita berpisah? Maksud Nabi, ya Jibril antar saya sampai ke atas. Apakah Jibril? Qala in tajawaztu ihtaraktu bin nur.
kalau saya melewati ini saya akan terbakar. Jadi Jibril itu nggak sanggup ke atas, jadi dia cuma sanggup 87 ke bawah, di bawahnya ya. Nah, jadi Nabi itu mulia sampai ke atas paling tinggi baru ketemu dengan Allah ya. Itu dia temukan, tapi nggak ngobrol begini, ada perintah. Apa itu perintahnya? Sholat 5. Jadi Jibril itu awalnya dari Mekah sampai ke Palestina sampai ke langit yang tinggi itu, ketika naik ke atas nggak berani dia, sampai Rasul mengatakan tadi itu misli hadzal maqami yatrukul khalil khalilahu, di tempat inikah ya seorang kekasih berpisah dengan kekasihnya ya Jibril ya kan. Qala in tajawabtu ihtaraqu bin nur, ya Muhammad, jika saya lewat maka saya akan terbakar dengan cahaya. Masyaallah. Sampai Rabbul Akhdar baru ada putus sholat. Temu dari Musa turun, apa kan Musa? Ya Muhammad, apa diperintahkan Tuhanmu sholat berapa waktu? 50 kali. 50 waktu kan? Minta. Gak mungkin tangguh umatku saja yang besar-besar, yang perkasa nggak akan sanggup. Minta lagi, minta. Nabi bersimpuh. Rabbi khafif an ummati fa innaha adqul umam. Ya Allah, ringankan umatku, sungguhnya mereka lemah. Nabi bersimpuh. Rabbi khafif an ummati fa innaha adqul umam. Ya Allah, ringankan untuk umatku, sungguhnya mereka lemah. Ini kalau kita sholat 50 waktu sampai sekarang baru mau minum ke azan. Baru pakai baju azan begitu kapan sholat aja kita ya. Masya Allah, berapa balik sampai selesai 5 waktu. Itu hasil musyawarah dengan Nabi Musa. Enggak Jibril, enggak. Kenapa Jibril bisa nih? Kan Jibril bisa kan? Enggak sampai sih Jibril. Bisa. Biasanya Jibril terus, tapi ini dengan Nabi. Nah, akhirnya keputusan 5. Begitu 5 ketemu Nabi Musa, Nabi Musa bawa di negeri ke-6. Apa kata Musa? Berapa? 5. Kata Nabi Musa, ihbit bismillah, turun engkau baca bismillah, turun Muhammad. Begitu munajat selesai dari urutan 50 sampai 5 waktu, lalu Allah berfirman, qad amdaitu fardhati wa khafaftu ala ibadi. Itu hadis kursi ya, bukan Quran. Hadis kursi itu hadis bahasanya dari Nabi, tapi isi redaksinya dari Allah, namanya hadis kursi ya kan. Qad amdaitu fardhati wa khafaftu ala ibadi, sungguhnya aku telah luluskan permintaan engkau Muhammad untuk kepaduanku, dan sungguhnya aku ringankan untuk hamba. Masya Allah. Berkat apa? Berkat doa. Makanya kita nggak boleh nggak berdoa. Nabi berdoa. Gara-gara Nabi berdoa, alhamdulillah sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini kan doa, Pak. Makanya doa itu jangan dianggap sepele. Makanya innallaha yuhibbul mulihin bid doa. Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berdoa dalam serius doanya. Serius doanya. Jangan hati mendoa, mulut doa tapi hatinya kemana-mana gitu. Nggak serius kan? Ngambang gitu, zab-zab. Rabbana atina, hati mah kemana-mana nih, sono mulon ngetan gitu. Hati kita nggak terima gitu kan? Nah itulah intinya. Ada pemi'raj ceritanya akhirat. Kenapa? Ketika manusia mati nanti rohnya dibawa ke paling tinggi rohnya, paling tinggi di atas yang paling tinggi rohnya. Dan manusia, makanya ketika manusia sedang ruku, sedang sujud, maka rohnya ke atas tuh Pak TKM. Itu sujud lihat nih, ini ke atas rohnya gitu, ke atas.